Shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vincent. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Cendrawasih, Fakultas Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Angkatan 22. Ini saya akan membahas tugas ujian tengah semester saya di jurusan. Yang pertama, nomor 1, jelaskan pengertian pemerintah secara sempit dan dalam arti sempit. Pemerintah hanya melakukan satu tugas, yaitu eksekusi saja. Sedangkan dalam arti luas, pemerintah meliputi badan publik seperti eksekutif, legislatif, yudikatif untuk mencapai tujuan negara. Sementara dalam arti sempit, pemerintah hanya dianggap memiliki satu fungsi saja, tanpa memandang organ lain. Sedangkan dalam arti luas, pemerintah juga melaksanakan tugas eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Soal nomor 2, mengapa ilmu pemerintah dikatakan sebagai ilmu pengetahuan? Karena memiliki metodologi dan filsafat ilmu dan memiliki guna kesejahteraan masyarakat. Nomor 3, jelaskan mengapa pemerintah dikatakan sebagai kebutuhan. Yang pertama, karena sistem pemerintah akan menuntut bagaimana sebuah negara berjalan. Tujuan utama dibentuk pemerintah untuk menjaga suatu ketertiban di dalam masyarakat agar bisa menjalani kehidupan secara wajar. Fungsi pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nomor 4, jelaskan definisi kekuasaan dan sumber-sumber kekuasaan. Nah, di sini saya mengambil definisi kekuasaan dari dua para ahli. Yang pertama, menurut Max Weber, yang kedua menurut Miriam Budiorjo, dan sumber-sumber kekuasaan yang saya ambil pengetahuan, ekonomi, dan jabatan. Definisi menurut Max Weber, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lainnya, sehingga tingkah laku menjadi sesuatu dengan keinginan atau tujuan seseorang. Definisi kedua menurut Miriam Budiorjo, kekuasaan adalah kesepakatan seseorang atau kelompok untuk menyadarkan masyarakat akan kemampuan mereka. Dan sumber kekuasaan pertama yang saya akan menjelaskan adalah pengetahuan. Pengetahuan adalah sumber kekuasaan yang dibangun dalam keragaman pemahaman bahwa kekuasaan menghasilkan ilmu pengetahuan, begitupun sebaliknya. Pengetahuan membentuk hubungan kekuasaan. Contohnya, pengetahuan mengenai teknologi digital dan era digital kini mampu melekatkan pada siapa saja paling mahir menggunakan untuk mempermudah aktivitas sehari-hari. Kedua, ekonomi. Kekayaan merupakan kekuasaan yang memiliki pengaruh dalam masyarakat. Semakin banyak kekuasaan politik seseorang, semakin besar seseorang dalam kekayaan ekonomi. Begitupun sebaliknya, semakin besar bagian seseorang dalam kekayaan ekonomi, semakin besar bagian dalam kekuasaan politik. Yang berikut, jabatan. Jabatan sebagai kekuasaan berfungsi sebagai tempat meneguhkan diri. Pimpinan politik menginginkan agar kekuasaan yang dimiliki dapat melakukan apa yang diinginkan. Contohnya seperti seorang presiden, dia mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengatur bawahannya seperti gubernur, bupati,
dan lain sebagainya. Soal nomor 5, soal yang terakhir. Sebutkan dan jelaskan paradigma pemerintahan. Pemerintahan kerakyatan atau paradigma yang memandang ilmu pemerintahan itu sebagai pola hubungan antara pemerintah dengan yang dipengaruhi perintah rakyat. Dalam hal ini ditekankan pentingnya posisi rakyat sebagai yang diperintah karena yang memerintah ibaratkan sebuah organisasi suatu masyarakat dalam masyarakat seperti pemegang saham, sehingga rakyat sebagai pemegang saham, sehingga pemerintah harus benar-benar memperhatikan rakyat yang diperintah atau dilayani. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di sini. Bila ada salah kata atau kurangnya, saya minta maaf.